Mari kita coba memahami seberapa besarkah alam semesta. Ini adalah salah satu pertanyaan yang selalu dihadapi oleh para astrofisikawan. Mari kita mencoba menjelaskannya dengan cara yang mudah dipahami. Pada tahun 1977, oleh Charles dan Ray Eames, desainer Amerika yang sangat berpengaruh, merilis salah satu karya komunikasi sains paling elegan dan kreatif di zaman modern, yaitu Powers of Ten. Karya ini membawa pemirsa dalam perjalanan dari piknik di dekat Danau Michigan ke tepi alam semesta yang dikenal dan kembali lagi lebih cepat. Lebih dari 40 tahun kemudian, sebagai penghormatan sederhana untuk film inovatif ini, mari kita lakukan perjalanan serupa melalui waktu dan ruang dan melihat bagaimana pemahaman kita telah berubah selama perjalanan tersebut. Seperti pada tahun 1977, kita akan mulai juga dengan piknik. Namun kali ini kita berada di Pulau Sisilia di Italia, bukan di Danau Michigan. Kita mulai dengan pemandangan selebar 1 meter, dilihat dari jarak 1 meter. Dan setiap 10 detik, kita akan bergerak menjauh 10 kali lebih jauh. Jadi pemandangannya akan menjadi 10 kali lebih lebar. Kotak ini lebarnya 10 meter. Dan dalam 10 detik, kotak berikutnya akan menjadi 10 kali lipatnya. Pergerakannya mungkin tampak linear, tetapi sebenarnya kita bergerak secara eksponensial ke kejauhan. Kotak ini lebarnya 100 meter, jarak yang dapat ditempuh seseorang dalam 10 detik. Nah, jika mereka berlari dengan kecepatan 43 km per jam, kecepatannya hanya di bawah kecepatan kucing peliharaan. Meskipun perjalanan kita sekarang tidak dapat dikenali lagi, namun kita masih dapat melihat dengan jelas dampak aktivitas manusia terhadap dunia. 10.000 meter atau 10⁴ meter. Ini adalah jarak yang ditempuh pesawat supersonik dalam 10 detik. Dan sekarang kita mencapai ketinggian tertinggi yang diterbangkan oleh pesawat semacam itu. 100.000 meter atau 10⁵ meter. Ini adalah jarak yang ditempuh stasiun luar angkasa internasional dalam 10 detik. Dari sini, aktivitas manusia akan hilang dari pandangan kita berada pada skala negara. 1 juta meter atau 10⁻⁶ meter. Kita telah lama meninggalkan atmosfer bumi dan sebentar lagi kita akan melihat seluruh planet ini. 10 juta meter. Magnetosfer yang tak terlihat melindungi kita dari radiasi pengion yang berbahaya di luar angkasa. 10⁸ meter. Garis ini memanjang pada kecepatan cahaya. Ini adalah waktu yang dibutuhkan cahaya untuk mencapai kita dari orbit bulan. Bumi sekarang hanyalah titik biru pucat di langit yang penuh bintang. Bahkan saat kita bergerak menjauh, bintang-bintang tampak diam karena mereka begitu jauh dan begitu banyak ruang kosong. Sekarang mari kita mulai ilustrasikan orbit planet-planet di tata surya kita. Disinilah orbit Venus, lalu Mars, dan sekarang Merkurius. Sejak tahun 2010, Observatorium Dinamika Surya NASA telah menggunakan filter ultraviolet ekstrim untuk memantau aktivitas matahari kita. Akhirnya, kita mencapai orbit planet-planet luar, raksasa gas, tetapi hanya bintik-bintik pada jarak ini. Ada orbit Pluto, salah satu planet kerdil di sabuk Kuiper. 10⁻13 meter dan kita akan keluar dari tata surya kita. Pada tahun 2012, wahana antariksa Voyager 1 menjadi artefak manusia pertama yang melakukan perjalanan ini, diikuti pada tahun 2018 oleh kembarannya Voyager 2. Keduanya diluncurkan pada tahun 1977, tahun ketika Eames mengerjakan pangkat 10. Sekarang kita menuju ke ruang antar bintang. Matahari kita hanyalah satu dari miliaran bintang.
Dan pada jarak ini, langit malam tampak sangat mirip dengan apa yang kita lihat di rumah. Persegi ini berukuran 10 pangkat 16 meter. Jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun cahaya. Dan inilah tetangga terdekat kita, Alpha Centauri. 3 bintang dengan harga 1 bintang yang dikelilingi planet. Apakah yang terjadi di sana? Berkat data yang dikumpulkan oleh Wahana Antariksa Gaia, kami tengah membangun peta 3 dimensi terperinci di Bima Sakti. Ada sekitar 104 bintang di galaksi kita sendiri dan awan debu dan gas seperti nebula tempat bintang-bintang baru lahir. Gambar yang dikirim dari teleskop luar angkasa Hubble telah membuat kita terkesima selama 1 generasi. Saat kita menjauh, kita mulai melihat spiral datar dari galaksi kita. Beberapa ratus miliar bintang berputar mengelilingi lubang hitam. Sagittarius adalah bintang 4.200.000 kali lebih masif dari matahari kita. Kita sekarang berpikir lubang hitam supermasif berada di pusat hampir semua galaksi. Kedua galaksi kerdil ini adalah awan Magellan, yang bersama dengan sedikitnya 80 galaksi lainnya membentuk apa yang dikenal sebagai grup lokal galaksi. 10 pangkat 22, 1 juta tahun cahaya. Sebentar lagi kita akan melewati galaksi elips super raksasa M87. Dan jika kita beralih ke gelombang radio, kita dapat melihat sekilas lubang hitam supermasif di pusatnya. Beralih kembali ke cahaya tampak saat kita melintasi super gugus Virgo, setiap titik kecil, bukan bintang, tetapi galaksi. Miliaran bintang mengambang dalam kekosongan yang terus membesar. 10:24 meter, batas penglihatan kita. Namun, lebih dari 40 tahun kemudian, kita dapat menunjukkan lebih banyak lagi. Gugusan galaksi tersusun sepanjang filamen seperti kompleks super gugus Pisces Cetus. Pada jarak 10:26 meter, kita mengalihkan pandangan kita ke gelombang mikro. Dan sekarang kita dapat melihat batas penglihatan kita saat ini. Cahaya ini membentuk semacam dinding di sekeliling kita. Bercak-bercak terang dan gelap memperlihatkan perbedaan suhu hingga sepersekian derajat, yang menunjukkan di mana materi mulai menggumpal untuk membentuk galaksi-galaksi pertama tak lama setelah Big Bang. Cahaya ini dikenal sebagai radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. 10⁻27 meter, 1 diikuti oleh 27 angka 0. Di luar titik ini, hakikat alam semesta benar-benar belum dipetakan dan diperdebatkan. Cahaya ini dipancarkan sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang. Sebelum masa ini, alam semesta begitu panas sehingga tidak tembus cahaya. Apakah masih ada alam semesta lain yang belum terungkap? Atau apakah wilayah ini masih mengembang, hingga menghasilkan lebih banyak alam semesta? Atau bahkan alam semesta lain dengan sifat fisik yang berbeda dengan alam semesta kita, bagaimana pemahaman kita tentang alam semesta akan berubah? Berapa banyak lagi pangkat 10 yang ada di luar sana? Dari piknik di Sisilia hingga ke ujung pemahaman kita, saya salut kepada keluarga Eames atas cara mereka menceritakan kisah yang indah ini. Kisah alam semesta. Alam semesta yang tidak bisa kita jangkau dalam ilmu astronom, begitu luasnya hamparan alam semesta, baru hanya sebagian kecil kita mengetahuinya dengan teknologi paling canggih dan dengan pesawat paling cepat. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Jika di dalam penyampaian informasi kurang jelas dan akurat, mohon untuk diberikan saran dan kritikan. Jangan lupa ikutin terus channel ini untuk mendapatkan updatean informasi-informasi terbaru dari kami. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberi wawasan pengetahuan bagi kita semua.